Shalom saudara-saudara, tetap optimis dan selalu semangat selalu. Ini adalah hal yang paling penting untuk kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong firman-Mu yang kami akan baca renungkan ini, Tuhan. Biarlah menjadi sungguh-sungguh rema bagi hidup kami. Sehingga firman ini memiliki dasar untuk kami melangkah menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendak dan keinginan-Mu saja. Karena itu Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan baca Mazmur 51, pengakuan dosa. Ini konteksnya memang Daud ya saudara ya. Ketika dia dinasihati oleh seorang yang bernama Nathan, saudara, Nabi Nathan. Nah, kita akan baca di ayat yang ke-9 dan 10, saudara. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ini bagian yang harus saudara pahami dulu. Jadi ketika Daud jatuh dalam dosa bersama Batsyeba, sehingga Nathan dipakai Tuhan, Nabi Nathan dipakai Tuhan untuk mengingatkan Daud, saudara. Dan untuk mengingatkan Daud ini, akhirnya Daud merasa bahwa dia orang yang pantas harus menerima ganjaran itu. Sehingga yang paling penting adalah Daud itu memiliki satu sifat atau karakter yang luar biasa. Yang saya melihat adalah hal yang penting. Yang pertama adalah Daud itu orang yang jujur dan orang yang sangat terbuka ketika dia dinasihati. Ini penting banget saudara. Untuk kita bisa menjaga kehidupan rohani kita ada dalam track ya Tuhan. Maka ketika kita tahu salah dan kita berani jujur dan terbuka, maka di saat itulah pengampunan yang Tuhan berikan kepadamu itu begitu nyata. Dimulai dengan kejujuran dan keterbukaan. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah satu di dalam diri Daud, dia memiliki sebuah pengharapan saudara. Dan pengharapan yang disampaikan tadi di ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Artinya Daud mau berkata bahwa oke, saya sudah declare, saya sudah menyampaikan secara jujur, tapi juga Tuhan tolong ampuni dosaku. Putihkan semua dosaku itu. Dan supaya seperti salju itu saudara. Jadi artinya dia mau mengalami satu pemulihan recovery yang cepat sekali dalam kehidupan pribadi dia. Jadi sebuah pengakuan sudah, dia mengalami recovery. Artinya pengampunan dosa, pemulihan yang cepat di dalam hidup dia. Nah di ayat yang ke-10 saudara itu kalimatnya begini saudara. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Itu menjadi satu tekanan secara emosi. Jadi yang pertama adalah sebuah pengakuan kejujuran. Yang kedua adalah recovery. Dan yang ketiga adalah harapan yang semakin muncul dalam hidup dia. Jadi tulang yang remuk itu kembali bersorak-sorak. Nah artinya di dalam keadaan dia tiarap, dia sudah mengaku dosa, pemulihan terjadi, maka dia harus move on saudara. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, perenungan ini akan memberikan sebuah pandangan yang tepat bagi kita semua. Ketika kita mendeklar, kita jujur dan terjadi sebuah recovery, maka hidup kita menjadi orang yang merdeka. Sehingga kita lakukan apapun dengan penuh sukacita, sehingga apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Hari ini aku akan melihat keberhasilan yang Tuhan buat karena sudah ada pengakuan dan terjadi recovery. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan saudara dan saudara bisa ambil ini dan terapkannya dalam kehidupan saudara tiap-tiap hari. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh meresap dalam hati kami. Kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap jaga kesehatan. Tuhan selalu menjaga saudara sekalian. God bless you.